Oke, hal kecil yang berdampak besar. Saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia dan bisa membuat kita susah. Dan Yesus mengatakan demikian, cara kita menghadapi hal-hal yang kecil itu menentukan kebahagiaan kita. Apakah kita menjadi bahagia atau tidak, itu ditentukan kadang-kadang bukan oleh hal-hal yang besar-besar, tetapi hal-hal yang kecil. Matius 25 ayatnya yang ke-23 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau engkau setia dengan hal-hal yang kecil, maka engkau akan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan demikian ya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil, yang bisa menangani hal-hal yang kecil, yang tidak putus asa karena kesempatan-kesempatan yang kecil, urusan-urusan yang kecil. Tetapi hari ini, saudara sekalian, saya tidak ingin berbicara soal yang itu, tetapi saya ingin mengatakan ada banyak juga masalah-masalah kecil, gesekan-gesekan kecil, sikap yang kadang-kadang tidak bisa membuat kita marah, ya, meledak, saudara sekalian, bukan karena sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang kecil. Dan ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita, karena hidup ini, saudara sekalian, ya, selalu menghadapi hal-hal yang kecil-kecil semacam ini. Dan tidak selalu hal-hal besar yang membuat kita jatuh, tetapi hal-hal kecil itu bisa membuat kita jatuh. Saudara sekalian, ada orang mengatakan, dalam perkara-perkara yang besar, persoalan-persoalan besar, seseorang itu ingin menunjukkan siapa dirinya, maka dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang besar. Hal yang besar dia sanggup mengatasinya karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Tetapi dalam perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang kecil, seseorang itu akan kelihatan aslinya. Ketika kesandung dengan persoalan besar, saudara sekalian, dia kuat, dia bisa, dia sanggup untuk mengatasinya. Tetapi ketika tersandung dengan kerikil yang kecil, dia terjatuh. Karena dia tidak waspada, karena dia meledak pada saat itu, terjatuh. Saudara sekalian, pasir yang ada di dalam sepatu kita bisa membuat kaki kita lecet, kaki kita berdarah, ya, membuat kita luka. Tetapi pasir di dalam kerang mutiara akan menghasilkan mutiara yang indah. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan, saudara sekalian, semuanya itu tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi, menangani persoalan-persoalan kecil itu. Kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik, maka persoalan yang kelihatannya kecil itu akan melukai kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil, menghadapi persoalan-persoalan kecil itu dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang sungguh baik, saudara sekalian. Dan itulah yang akan membawa hidup kita ini berbahagia. Saudara sekalian, selanjutnya, bagaimana kita menghadapi hal kecil supaya kita tidak terjatuh? Maka yang pertama, saudara sekalian, kalau kita ingin menghadapi yang kecil-kecil dan kita tidak terjatuh, itu yang pertama, selalu ada atau tidak ada hal yang terlalu kecil untuk didoakan. Semua hal, semua persoalan, apapun juga persoalanmu, maka engkau perlu doakan, engkau perlu bawa itu kepada Tuhan. Bukan hanya untuk masalah-masalahmu yang besar saja engkau berdoa, tetapi saya ingin ingatkan, untuk hal-hal yang kecil, untuk persoalan-persoalan yang kecil, kita juga perlu
untuk bawa itu di dalam doa-doa kita. Saudara sekalian, Musa juga menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, dan Musa selalu minta pertolongan Tuhan. Dalam menghadapi Laut Merah, Musa berdoa. Ya, dalam menghadapi sungut-sungut bangsanya, Musa berdoa. Dia selalu berdoa, baik untuk hal-hal yang besar maupun untuk hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, dia bisa menjadi pemimpin yang besar. Kalau kita hanya bisa, saudara sekalian, menghadapi hal yang besar saja dan tidak berdoa untuk hal-hal yang kecil, dan kita jatuh karena hal-hal kecil, kita tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang besar. Banyak orang hanya berdoa untuk hal besar, tetapi tidak berdoa untuk hal-hal yang kecil. Dia berdoa karena dia akan beli rumah yang besar, tetapi dia tidak berdoa karena untuk dia beli HP yang kecil. Saudara sekalian, ayo kita biasakan minta pertolongan Tuhan, minta pendapat Tuhan untuk segala hal yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, jangan hanya karena sakit yang parah kita berdoa, tetapi sakit kecil kita tidak berdoa. Doa, semuanya kita berdoa. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kita bisa ngomong tidak perlu berdoa untuk hal itu. Selanjutnya, saudara sekalian, kita itu juga harus menjadi orang yang selalu siap sedia menghadapi kekecewaan. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin bisa menghadapi hal-hal yang kecil, maka kita mesti harus siap sedia untuk menghadapi kekecewaan. Hidup ini, saudara sekalian, ya, tidak selalu sempurna. Kita ingin hidup ini sempurna. Tidak ada hal yang bisa mengganggu kita. Tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Kita mungkin baik, ya, keadaan kita mungkin baik hari-hari ini. Keadaan kita mungkin indah hari-hari ini. Norma baik, semuanya baik. Tetapi itu pun tetap tidak sempurna, saudara sekalian. Karena di dunia ini, kita ini ada di dalam dunia, bukan di surga. Ya, kalau di surga tentu tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kekecewaan. Tetapi semasa kita hidup di bumi ini, kita harus belajar menghadapi itu semua. Menghadapi persoalan besar dan juga menghadapi persoalan-persoalan kecil. Karena itulah bagian daripada hidup ini. Suatu saat, saudara sekalian, bangsa Israel memuji-muji Tuhan karena mereka itu lepas dari Laut Merah. Suatu yang besar yang tidak mungkin bisa dilalui, tetapi mereka berhasil melaluinya karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan selepas dari Laut Merah itu. Tetapi 3 hari kemudian, saudara sekalian, ketika mereka itu kehausan, mereka menemukan air, tetapi airnya itu pahit, dan mereka mulai marah, mereka mulai bersungut-sungut. Tidak siap untuk menghadapi kekecewaan, tidak siap. Mereka selalu ingin menghadapi yang mujizat-mujizat yang besar, ya, Laut Merah yang bisa dibelah, sukacita, tetapi tidak mau siap-siap, tidak menjaga dirinya untuk menghadapi yang kecil yang bisa membuat mereka terjatuh. Saudara sekalian, ada 3 kemungkinan ketika kita ini menghadapi hal yang kecil yang bisa mengagetkan kita, bisa menjatuhkan kita. Yang pertama, kita jadi kaget, kok bisa ya ini terjadi kepadaku? Kok bisa ya sakit ini menimpa aku? Kok bisa ya persoalan ini datang kepadaku? Kok bisa ya usahaku menjadi seperti ini? Kita kaget dibuatnya dan menjadi pahit. Bukankah aku sudah memuji Tuhan? Bukankah aku setia kepada Tuhan? Jadi pahit hatinya. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita tidak siap menghadapi hal itu. Tidak siap menghadapi persoalan itu. Yang ada yang lain, sikap yang lain. Ketika menghadapi persoalan, ya udah pasrah aja lah, nasib lah ini. Tetapi ada yang ketiga, menghadapi persoalan yang sama, tapi kita hadapi itu dengan iman. Aku percaya bahwa melalui hal ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku.
selalu membuat hidup kita ini selalu percaya. Saudara sekalian, saya tidak sedang mengajak saudara untuk mengembangkan yang menginspirasi sedikit-sedikit, tetapi itu memang penting. Pikiran yang positif itu memang penting, saudara sekalian. Jadi hadapi segala sesuatu dengan pikiran yang terbuka, yang positif. Hadapi itu. Kalau ada persoalan yang menimpa kita, kita mesti mengatakan bersama-sama dengan Tuhan, aku mampu untuk mengatasi ini. Kalau ada godaan yang mungkin menggoda saudara, katakan bersama dengan Tuhan, aku mampu untuk mengatasi godaan-godaan ini. Saudara sekalian, ayo kita berdoa, selalu berdoa, tidak untuk yang besar tetapi untuk yang kecil juga. Kita harus minta tolong Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menghadapi persoalan kecil dengan iman. Saudara sekalian, kita percaya bahwa melalui apa yang terjadi di dalam hidupku ini akan membawa kebaikan untukku. Harus punya iman seperti itu, saudara sekalian, maka kita akan menjadi tetap bahagia dibuatnya. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita ingin sukses menghadapi persoalan-persoalan kecil kita berhasil, kita selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu perhatian kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu Tuhan yang memperhatikan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, ya, karena persoalan-persoalan itu bagian daripada kehidupan kita. Kekecewaan itu adalah bagian juga dari kehidupan kita setiap hari. Maka kita juga perlu penawarnya setiap hari, obat penawarnya setiap hari, saudara sekalian. Kalau saudara sakit kepala, ya saudara perlu obat penawarnya, ya, supaya tidak menjadi sakit. Oleh sebab itu, karena persoalan itu setiap hari menghadang kita, baik yang besar maupun yang kecil, kekecewaan itu bisa menghadang kita, baik yang besar maupun yang kecil, maka kita selalu harus punya penawar setiap hari. Bukan cuma seminggu sekali ketika kita datang ke gereja kita dikuatkan kembali, tetapi setiap hari kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita. Setiap hari isi benak kita selalu ingat, aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Aku disertai oleh Tuhan dan aku cakap untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Orang Israel, saudara sekalian, bisa terus-menerus mengingat Tuhan karena Tuhan itu memberi mana kepada mereka setiap hari. Setiap hari, setiap pagi ada mana turun. Ingat akan Tuhan karena ada mana, saudara sekalian. Ada dua pilihan ketika kita ada masalah. Kita jadi khawatir atau kita jadi memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita ada masalah, kita bisa jadi khawatir karena masalah itu. Atau kita tetap memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Karena kita percaya Tuhan memperhatikan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selanjutnya yang keempat, saudara sekalian. Bagaimana supaya kita ini bisa menghadapi yang kecil dan tidak terjatuh. Jangan izinkan kemarahan mempengaruhi keputusan. Saudara sekalian, orang yang suka meledak banyak kali membuat keputusan-keputusan yang keliru. Musa, saudara sekalian, dia mempunyai keputusan-keputusan yang hebat, membuat keputusan-keputusan yang luar biasa, tetapi dia juga membuat satu keputusan yang buruk. Kenapa? Karena dia marah saat itu. Mengenai persoalan kecil sungut-sungut bangsa Israel, mengenai soal air, ya, yang tidak ada. Bukankah Musa juga berpikir, saudara sekalian, hei bangsa Israel, kamu itu sudah ditolong Tuhan berkali-kali. Ketika kamu haus, ada air tapi airnya pahit, Tuhan menjadikan air itu manis. Ketika engkau berjalan di padang gurun ini dan engkau tidak mempunyai air, Tuhan mengatakan, dan untuk aku mengetok batu karang itu, dan batu karang itu keluar air.
Berkali-kali engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi engkau sekarang tetap bersungut-sungut, engkau tetap ngomel, engkau tetap komplain kepada Tuhan karena kehausan. Musa menjadi marah, saudara sekalian. Dan karena kemarahan itu, ketika Tuhan mengatakan, Musa, hari ini engkau mengatakan, engkau berbicara saja, engkau katakan saja pada gunung batu itu, keluarlah air. Maka gunung batu itu akan keluar air. Tetapi Musa karena emosi, karena marah, karena jengkel terhadap bangsanya, dia tidak mendengarkan kata-kata Tuhan, mengikuti perintah Tuhan itu dengan baik. Walaupun Tuhan ngomong soal supaya dia mengatakan, mengucapkan kata-kata saja, tetapi karena saking jengkelnya, dia pukul kembali itu bukit batu. Dan memang keluar air, tetapi akibatnya adalah fatal, saudara sekalian, bagi kehidupan Musa. Mazmur 106, saudara, ayat yang ke-32 dan ke-33 mengatakan, mereka menggusarkan dia, membuat Musa marah dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memaitkan hatinya, sehingga ia terledor dengan kata-katanya. Saudara sekalian, bukan marahnya, tetapi apa yang kau berbuat terhadap marah, itulah yang menentukan kita. Marah mungkin saja, tetapi apa yang kau berbuat ketika engkau marah, keputusanmu itu loh yang lebih penting. Jadi saudara sekalian, jangan biarkan kemarahanmu itu mempengaruhi keputusanmu. Hati-hati dengan hal itu. Dan yang terakhir, saudara sekalian, kalau engkau ingin berhasil menghadapi hal-hal yang kecil, maka selalu ingat hal besar yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu. Musa mengingatkan bangsa Israel ketika mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Musa mengingatkan bangsa Israel akan hal-hal besar yang Tuhan sudah buat atas bangsa Israel. Ulangan 5 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Ulangan 7 ayat 21 mengatakan, janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Musa selalu mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat hal-hal besar yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan saudara sekalian, Tuhan juga ingin saudara mengingat Tuhan selalu. Mengingat bahwa Dia itu adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Selalu ingatkan dirimu akan hal-hal itu, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dan saya selalu mengatakan hal-hal demikian, saudara sekalian. Tetapi mungkin saudara bertanya, bagaimana ini mungkin? Kalau bangsa Israel dia bisa mengingat ada Laut Merah yang terbelah. Kalau bangsa Israel bisa mengingat Tuhan yang besar karena mereka mengingat mana yang turun setiap hari. Bangsa Israel bisa mengingat kepada Tuhan Allah yang besar karena bangsa Israel mengingat tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka. Tapi aku ini, bagaimana aku bisa mengingat Allah yang besar? Apa yang aku bisa ingat? Saudara sekalian, mungkin tidak ada tiang awan, tiang api yang memimpin kita. Tetapi ada Yesus. Luar biasa. Yesus ada tinggal di dalam diri kita. Itu ingat itu selalu, saudara sekalian. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 dan ke-19 mengatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara sekalian, selalu berdoa supaya Tuhan menaruh di dalam diri kita ini satu ingatan betapa besar kasih-Nya atas kita. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih-Nya yang sudah Dia limpahkan kepada kita. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan,
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini.